Halo anak-anak semuanya. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran untuk pelajaran matematika di tema 7. Subtema 2. Nah, di subtema 2 ini kita akan mempelajari tentang simetri lipat dengan simetri putar. Nah, Pak Guru akan menjelaskan dulu mengenai simetri lipat. Nah, kalau kita lihat di sini simetri lipat, kita baca ya. Bangun datar memiliki simetri lipat. Jika pertama, dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar. Dua, lipatannya saling menutupi dengan tepat. Tiga, memiliki sumbu simetri. Oke. Sekarang kita lihat di depan sini ada 4 bangun datar. Pertama, ini adalah yang kita sebut dengan apa? Ayo. Ya, betul. Ini yang kita sebut dengan persegi panjang. Nah, kalau ini kita sebut apa ini? Oh, ini adalah bangun segi 3. Oke. Yang berikutnya, ini adalah apa? Oke, betul. Ini adalah persegi. Dan ini adalah apa? Ayo. Ya, betul. Ini yang kita sebut dengan bangun datar belah ketupat. Oke, kita akan bahas satu persatu mengenai simetri lipat untuk 4 bangun ini. Tadi dikatakan bahwa pertama, ciri-ciri simetri lipat pertama dia harus membagi dua bagian jadi sama besar. Kemudian dua, dia harus menutup dengan tepat. Dan ketiga, dia memiliki sumbu simetri. Oke, kita pertama akan bahas dulu mengenai persegi panjang. Nah, ini yang kita sebut dengan persegi panjang. Kenapa ini kita sebut dengan persegi panjang? Karena panjangnya di sini dengan ada dua sisi yang sama, yaitu panjang yang di atas dengan yang panjang di bawah ini. Kemudian untuk sisi lebarnya juga ada dua yang sama panjang. Nah, kita sebut ini adalah bangun persegi panjang, yaitu dua sisi yang berhadapan itu sama panjang. Oke, kita ceknya ada berapa sumbu simetri di sini. Pak Guru akan lipat dulu. Kita perhatikan sama-sama ya. Oke. Sekarang perhatikan. Persegi panjang ini Pak Guru akan lipat menjadi dua bagian sama besar. Menjadi dua bagian sama besar. Maka saya lipat seperti ini satu kali. Nah, ya, menutup rapat. Ya, tidak ada sisi yang bagian yang keluar. Nah, kita sudah mendapatkan satu buah simetri lipatnya, yaitu di sini. Nah, ada garisnya ya. Berarti ini sudah satu. Kita coba cari lagi. Boleh saya lipat kayak begini? Lihat. Seperti ini. Boleh? Tidak. Mengapa? Karena ini membagi dua sama besar, betul. Tapi tidak menutup. Ya, tidak menutup. Dua bagiannya tidak menutup. Lihat. Ya. Nah, sedangkan tadi aturannya itu harus membagi sama besar dan menutup seperti ini. Kita sudah ketemu satu. Nah, satunya lagi gimana? Satunya lagi kita lipat dari bawah ke atas. Seperti ini. Apakah boleh lewat dari sini? Seperti ini? Tidak. Karena ini tidak membagi sama besar. Sedangkan simetri lipat itu harus dibagi menjadi sama besar. Nah, makanya kita lipat sama besar, kemudian dia akan menutup ya dua bagian itu. Jadi kita ketemu satu lagi simetri lipat. Jadi persegi panjang memiliki berapa buah simetri lipat? Ya, betul. Persegi panjang memiliki dua simetri lipat. 1, 2. Oke. Sekarang kita akan lihat ke bangun datar ini. Ini yang kita sebut adalah belah ketupat. Mengapa? Karena sisinya sama besar. Kemudian ada dua
di sisi diagonal potongan tegak lurus. Ya. Nah, kita cari sumbu simetrinya. Pak Guru kebetulan sudah menggambarkan. Jadi kita tinggal lipat supaya sama besar. Nah, lihat. Dia akan menutup seperti ini. Kemudian satu lagi kita akan tutup seperti ini. Oke. Maka kita sudah menemukan dua sumbu simetri lipat. Sebegini bisa? Tidak. Mengapa tadi? Alasannya karena tidak menutup dua bagian itu. Sedangkan tadi salah satu syarat dari simetri lipat itu harus menutup sama besar. Sedangkan ini tidak bisa. Oke. Jelas ya anak-anak? Untuk berlaku tepat berarti ada berapa sumbu simetri lipat? Oke, betul, ada dua. Sekarang kita lihat ke persegi. Ini yang kita sebut persegi karena sisinya sama besar, empat-empatnya. Oke, Pak Guru akan lipat satu dulu. Ketemu seperti ini. Betul ya? Sama besar, kemudian menutup ya. Ketemu satu. Pak Guru akan lipat seperti ini lagi. Maka sudah ketemu satu lagi. Ya, lihat ya. Sama besar dan menutup. Ada lagi? Iya, betul. Kita lipat miring seperti ini. Betul? Menutup rapat kan? Nah, ini juga terbagi menjadi dua bagian sama besar. Berarti sudah ada satu lagi. Mana lagi? Sisa satu lagi, yaitu kita miring satu lagi sisinya. Maka ini juga akan menutup sama besar. Oke, kita ketemu di sini ada berapa sumbu simetri? Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Berarti untuk persegi ada 4 sumbu simetri lipat. Jelas ya? Oke, terakhir. Ini yang kita sebut dengan segitiga sama sisi. Mengapa? Karena sisinya ada 3 buah dan semuanya sama panjang. Nah, untuk sumbu simetri, untuk segitiga sama sisi, simetri lipatnya ada berapa? Oke, kita hitung sama-sama ya. Pak Guru akan lipat satu dulu. Lihat, terbagi menjadi 2, menutup, ketemu dengan 1 ya. Kira-kira kita bisa lipat di mana lagi? Ya, betul, sebelah sini. Nah, Pak Guru akan lipat lagi. Ya. Maka akan mendapatkan 1 buah sumbu simetri lagi. Sisi mana lagi yang belum kita lipat? Tadi sini udah, ini udah. Oke, betul, sebelah sini. Kita lipat ya. Maka akan ketemu lagi 1 sumbu simetri. Jadi kita lihat sama-sama ya. Ini ada 1, 2, 3 simetri lipat. Oke? Paham ya untuk simetri lipat? Sampai ketemu di video pembelajaran untuk simetri putar. Sampai jumpa, selamat belajar. Selamat sore anak-anak semuanya. Sampai jumpa kembali dengan Sir. Ya, sebelum Pak Guru masuk ke materi, Pak Guru mau tanya dulu nih, bagaimana kabar semuanya? Tentu saja baik-baik saja ya semuanya. Oke, Pak Guru harap semuanya tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah, tetap berada di rumah ya, dan tetap semangat mengerjakan tugasnya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang simetri putar. Oke, Pak Guru akan menjelaskan dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan simetri putar? Nah, simetri putar di sini kita akan menghitung berapa banyak kali suatu bidang datar berputar menempati bingkainya selama 1 putaran penuh. Nah, 1 putaran penuh itu 360 derajat.
Nah, kalau seperti di jam biasanya kayak begini. Kalau di jam dinding yang kita pelajari di materi sebelumnya, itu ada angka 12. Masih ingat misalkan satu jarum, yaitu jarum panjangnya di angka 12. Dari angka 12 itu menuju kembali ke angka 12. Nah, itu yang kita sebut dengan satu putaran penuh. Berarti dari posisi awal kembali lagi ke posisi awal. Ya. Nah, itu yang kita sebut dengan satu putaran penuh. Nah, tetapi jika dalam satu putaran penuh ini tidak ada sama sekali suatu bidang datar itu menempati bingkainya, maka simetri putarnya itu adalah 0. Jadi kita tidak bisa hitung. Oke, kita langsung saja yuk lihat ke contoh-contohnya. Nah, kita lihat yang pertama, yaitu ini bangun apa? Masih ingat? Yes, ini adalah bangun persegi. Nah, Pak Guru sudah menuliskan sudutnya, yaitu sudut A, B, C, dan D. Persegi ini ada 4 sudut. Nah, kita akan berputar ke setiap sudut. Berarti start dari A. Nanti dari A akan berputar kembali posisinya menuju ke A. Maka sudah satu putaran penuh. Nah, kita akan putar dulu dari A ini menuju ke B. Ya, berarti dari A berputar menuju ke B. Masih ingat ya B-nya di sini ya. Oke. Nah, maka ini sudah menempati bingkainya. Satu kali. Oke, kita akan putar lagi dari A menuju ke B. Posisi B tadi di sini dah ya. Kita putar ke posisi B tadi. Nah, ini juga sama. Kita lihat menempati bingkainya ya. Oke. Nah, kita akan putar lagi dari A. Pokoknya startnya dari A kan. Kita akan putar posisi B sekarang di sini. Oke, putar. Nah, ternyata sama menempati bingkainya. Dan kita putar sekali lagi dari A ini, berarti menuju B di sini. Nah, ini sudah posisi awal, masih ingat? Tadi posisi A-nya di sini. Berarti ini sudah satu putaran penuh. Berarti tadi kita putar dari A ke B itu satu kali, kemudian putar lagi ke sini 2 kali, putar ke sini lagi 3 kali, dan putar ke sini lagi 4 kali. Berarti simetri putar untuk bangun datar persegi itu ada 4. Oke ya, kita lanjut. Bangun datar berikutnya itu adalah persegi panjang. Masih ingat ya dengan bangun persegi panjang ini? Oke, kita akan putar lagi dari posisi A ini. Sudah Pak Guru beri nama. Kita akan putar dari A ini menuju ke B. Berarti ini A kita putar menuju posisi B. Nah, kita lihat. Wah, ternyata dia tidak menempati bingkainya. Berarti tidak berhasil. Kita akan putar lagi dari A ini menuju ke posisi B. Posisi B di sini ya. Oke. Ternyata menempati bingkainya. Sudah satu kali. Kita putar lagi dari A ini menuju B. B-nya sekarang di sini. Oke. Tidak menempati bingkai. Kita akan putar lagi dari A ini menuju ke B di sini tadi ya. Ternyata menempati bingkai. Berarti ada 2 kali persegi panjang menempati bingkainya selama satu putaran penuh. Berarti simetri putar untuk bangun persegi panjang ada berapa buah? Ya, betul. Ada 2 buah. Kita lanjut lagi. Oke, masih ingat bangun apakah ini? Ini adalah bangun segitiga sama sisi, yaitu setiap sisinya itu sama panjang. Masih ingat ya? Nih Pak Guru sudah tuliskan sudut A, B, dan C. Berarti ada 3 sudut. Kita akan putar dari A menuju B. Oke, seperti ini. B-nya di sini ya. Berarti A-nya berputar ke B. Oke.
Nah, ternyata mendapati bingkai satu kali. Ya, kita hitung sudah satu kali. A kita putar lagi ke B. Betul. Kita putar lagi dari A menuju posisinya di sini. Oke. Ternyata masih menempati bingkainya. Sudah dua kali. Oke. A kita akan putar kembali ke posisi B. Nah, ini posisi semula tadi. Tadi A-nya di sini, betul? Berarti dalam satu putaran penuh, bangun datar ini, yaitu bangun datar segitiga sama sisi, berhasil menempati bingkainya sebanyak ya 3 kali. Berarti simetri putar untuk bangun segitiga sama sisi yaitu adalah 3. Oke. Nah, ini agak sedikit berbeda nih untuk segitiga yang satu ini. Ini yang kita sebut dengan segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki itu ada dua sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB dengan sisi BC. Ya. Nah, sisi AC ini tidak sama. Tidak sama panjang dengan sisi AB ataupun sisi BC. Nah, Pak Guru sudah tuliskan sudut A, sudut B, dan sudut C. Kita akan putar seperti tadi, segitiga sama sisi. Nah, kita putar dari A menjadi ke posisi B. B-nya di sini ya. Oke, kita putar. Oke. Nah, ternyata tidak menempati bingkai. Nih, masih ada area yang tidak tertutup. Oke. A kita putar lagi ke B. Putar lagi ke B. B-nya di sini ya. Berarti Pak Guru putar ke sini. Nah, ternyata sama, dia tidak menempati bingkainya. Tadi posisi A-nya di sini ya, di awal ya. Kita akan putar kembali A-nya menuju B. Oke. Ternyata sudah menempati bingkainya, yaitu kembali ke A. Tapi dalam satu putaran penuh tadi, yaitu selama 3 kali berputar, ternyata tidak ada sama sekali segitiga sama kaki ini menempati bingkainya selama berputar tadi. Nah, dengan demikian, dalam satu putaran penuh jika tidak ada menempati bingkainya sama sekali, maka kita hitung jawabannya itu adalah 0. Berarti jawabannya simetri putar untuk bangun segitiga sama kaki itu adalah 0. Nah, berikutnya itu adalah belah ketupat. Masih ingat ya dengan bangun datar ini? Tadi Pak Guru sudah jelaskan di materi simetri lipat. Nah, kita mau cari nih berapa banyak simetri putarnya. A putar ke B. Berarti B-nya di sini ya. Kita putar dari A ke B. A ke B ya, posisi A-nya ke B. Sini putar S. Nah, ternyata tidak menempati bingkainya. Kita putar lagi A ke B. B-nya di sini ya. Oke, ternyata menempati bingkai satu kali. Nah, belum kembali ke posisi awal, kita putar lagi dari A ke B. Ternyata belum menempati bingkainya. Kita putar lagi. Nah, ini menempati bingkainya. Nah, ini sudah kembali lagi posisinya kembali di A di sini. Berarti sudah satu putaran penuh. Berarti sama satu putaran penuh tadi sudah ada 2 kali dia berhasil menempati bingkainya kembali. Maka simetri putar untuk bangun belah ketupat jawabannya adalah 2. Ya, betul 2. Berikutnya ini adalah bangun jajar genjang. Oke, untuk jajar genjang adalah sisi yang berhadapan itu sama panjang. Dan sudut yang berhadapan itu juga sama besar. Nah, kita akan putar dari A ke B. Berarti putar ke sini ya. A putar ke B sini. Oke. Ternyata tidak menempati bingkainya. A putar ke B sini.
Oke. Ternyata menempati bingkainya satu kali. A putar lagi ke posisi B-nya di sini. Ternyata tidak. Kita putar lagi. Nah, ternyata menempati kembali. Tadi ingat ya posisi A-nya di sini kan? Oke, berarti ini sudah satu putaran penuh. Berarti selama satu putaran penuh ini, bangun jajar genjang sudah menempati bingkai sebanyak 2 kali. Maka simetri putarnya itu adalah 2. Oke, Pak Guru akan bahas yang bangun datar yang terakhir, yaitu bangun datar trapesium. Nah, untuk bangun datar ini, kita akan cari tahu berapa banyak simetri putarnya. Berarti sama A putar ke B, seperti ini. Ternyata tidak berhasil. A putar ke B lagi, sekali. Ternyata belum. A putar ke B lagi, B-nya di sini. Ternyata belum. Dan A putar ke B lagi. Oke. Dan menempati bingkai. Tapi ini adalah posisi semula tadi. Berarti dalam satu putaran penuh, trapesium belum ada sama sekali menempati bingkainya selama satu putaran. Jadi jawabannya adalah 0. Ya, betul. Ini seperti waktu kita membahas mengenai segitiga sama kaki. Yaitu dalam satu putaran penuh, tidak ada sama sekali menempati bingkainya. Maka simetri putar untuk bangun trapesium adalah 0. Oke, Pak Guru akan mengambil kesimpulannya. Simetri putar, ya, cara menghitungnya begini. Berarti jika dalam satu putaran penuh ada menempati bingkainya, maka dia bisa dihitung. Ya, selama satu putaran penuh dia ada menempati bingkainya, berarti kita bisa hitung. Tetapi jika dalam satu putaran penuh bangun datar tersebut tidak menempati bingkainya sama sekali, tidak ada menempati bingkainya sama sekali, maka kita tidak bisa menghitungnya. Atau bisa juga disebut simetri putarnya adalah 0. Oke ya. Sampai di sini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap bersemangat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Selamat sore semuanya. Tentu sehat-sehat semuanya ya. Pak Guru berharap kita segera jumpa kembali dan semua anak dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Ya. Nah, jangan lupa makan makanan yang bergizi dan juga minum air putih yang banyak. Oke? Nah, Pak Guru kali ini akan bahas tentang materi matematika, yaitu untuk pembelajaran tema 7, subtema yang ketiga, mengenai keliling suatu bangun datar. Nah, di sini sudah ada satu bangun datar, yaitu apa? Persegi. Persegi di sini mempunyai ciri-ciri, masih ingat apa? Iya, betul. Persegi, ciri-ciri pertamanya itu adalah semua sisinya itu adalah sama panjang. Jadi, jika AB-nya di sini adalah 8 cm, maka BC juga 8 cm. Begitu juga dengan CD, dengan DA. Nah, persegi salah satu syaratnya itu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Jadi, 4 sisinya semua punya ukuran yang sama, yaitu 8 cm. Nah, Pak Guru mau nih kalian melakukan suatu permainan kecil. Boleh? Yuk, kita mau mengelilingi suatu bangun datar. Pak Guru akan meletakkan tutup pen ini di titik A sini. Nah, Pak Guru minta kalian untuk
mengajak, oke, Pak Guru bilang mengajak ya, mengajak ini tutup pen ini untuk mengelilingi bangun datar ini. Nah, caranya gimana ya? Ayo. Nah, kalau mengelilingi berarti caranya begini. Kita start dari A ya, berarti sampai 1 putaran. Berarti kayak gini kelilingnya, betul ya? Kalau Pak Guru minta mengelilingi suatu bangun datar persegi. Oke. Sampai deh, yaitu sampai di A kembali. Berarti sudah 1 putaran. Nah, cara menghitung berapa panjang kelilingnya, berarti kita hitung dari panjang sisinya, dari yang ini A sampai 1 putaran penuh kembali ke A lagi. Nah, di sini Pak Guru sudah memberikan ukurannya. Di sini 8 cm. Berarti Pak Guru jalan sampai sini lagi, berarti tambah berapa? Iya, tambah 8 lagi. Nah, Pak Guru jalan ke sini lagi, berarti tambah berapa? Tambah 8 lagi. Dan Pak Guru jalan lagi sampai titik A-nya kembali. Berarti tambah 8 lagi. Nah, kalau dituliskan, berarti jawabannya itu adalah, berarti caranya, kerjanya itu adalah, dari sini adalah 8 ditambah 8, kemudian tambah 8 lagi, dan tambah 8. Betul ya, ada 4 kali ya, itu 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Jawabannya berapa? Ya, 32. Oke. Nah, karena ini sama, sisinya sama besar, sama panjang, maka bisa juga kita hitung dengan cara, yaitu 4. Ada 4 yang sama panjang kan? Itu 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikali, iya, berarti 4 kali 8. Jawabannya 32. Sama ya jawabannya. Jadi kalau untuk persegi boleh langsung, yaitu 4 dikali dengan sisinya. Oke, mengerti? Baik. Supaya lebih jelas lagi, Pak Guru akan coba untuk bangun datar berikutnya. Pak Guru minta kita mengelilingi lagi bangun datar ini. Ini bangun datar apa? Ya, betul, ini adalah persegi panjang. Kalau Pak Guru minta kita putar lagi bangun datar ini dari titik A, berarti sama ya. Kita putarnya dengan cara begini, ya, betul ya. Oke, jalan seperti ini. Kemudian sampai 1 putaran kembali ke A. Oke, betul ya. Berarti sini kita sudah ada 10. Pak Guru teruskan dulu ya, supaya. Oke, Pak Guru akan putar dulu sampai sini. Berarti sudah berapa? 10. Pak Guru teruskan dulu. Tambah. Nah, kita putar lagi dari sini ke bawah sini kan. Nah, berarti ini berapa senti? Iya, 6 cm. Berarti 10 ditambah 6. Nah, Pak Guru akan putar lagi sampai sini. Nah, ini berapa senti? Nah, ini sama panjang dengan yang sudut dengan sisi AB ya. Sama besar, sama panjang dengan sisi AB. Berarti tambah 10 lagi. Kemudian Pak Guru akan keliling lagi nih sampai ke titik awal, yaitu di A. Ya. Nah, ini sisi ini panjangnya berapa? Pak Guru tidak tuliskan, berarti kita tinggal lihat sama dengan sisi BC ya. Nah, ini berapa? 6. Berarti tambah 6. Jadi 10 tambah 6, 16. 16 tambah 10, 26. 26 tambah 6, ya 32. Betul ya? Oke. Itu cara kita menghitung keliling tidak menggunakan rumus. Nah, kalau untuk persegi panjang itu ada rumusnya. Nah, cara rumus keliling persegi panjang, kalau persegi tadi masih ingat? Nah, kalau persegi tadi itu 4 kali sisi. Nah, kalau persegi panjang itu rumusnya adalah 2 dikali, kemudian dalam kurung panjang ditambah lebar.
Berarti bisa juga kita tuliskan 2 dikali. Nah, panjangnya mana? Panjangnya itu yang paling panjang itu 10 cm. Berarti 10 ditambah lebarnya. Ya, lebarnya 6. Berarti sama dengan 2 dikali 10 tambah 6, 16. Karena dikurung, berarti kita kerjakan dulu yang dikurung. Ya, berarti 2 dikali 16. Jawabannya sama 32. Oke. Jelas ya untuk persegi panjang. Nah, kalau tidak menggunakan rumus, berarti cara hitungnya seperti tadi. Berarti 10 dulu, kemudian ditambah 6, kemudian tambah 10 lagi, tambah 6 sampai titik awal. Ya. Oke, Pak Guru akan coba untuk bangun datar ini. Ini bangun datar apa? Yang semua sisinya sama besar, sama panjang. Ya, betul. Segitiga sama sisi. Kita akan start dari A lagi. Ya. Berarti dari A kita jalan sampai ke sini, yaitu berapa senti? 8. Kemudian Pak Guru keliling lagi sampai ke ini. Berarti tambah 8 lagi dan sampai ke titik awal A ya. Berarti 8 tambah 8 tambah 8. Jawabannya adalah ya 24. Pintar. Oke, kita lanjutkan ya untuk materi keliling yang ada di buku paket. Nah, kalau kita dilihat di buku paket, sini ada beberapa soal yang bangun datarnya itu bentuknya tidak beraturan. Nah, kalau yang ketemu seperti ini kita gampang hitungnya. Kotak seperti ini tidak ada satuan sentimeter. Kita hitung ini adalah satu satuan persegi atau satu satuan panjang. Ya. Nah, satu satuan panjang ini kita setiap ini berarti hitungnya adalah 1. Nah, kita hitung untuk panjang dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini ada berapa? Berarti 1, 2, 3. Nah, yang atas gimana? Berarti ini juga 1, 2, 3. Oke ya. Berarti Pak Guru akan mulai keliling dari sini. Berarti 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 3. Jawabannya adalah ya 12 satuan panjang. Oke ya. Nah, sekarang Pak Guru akan coba soal berikut. Nah, kita lihat soal ini. Berarti ini sama ya, satu satuan panjang setiap ini ya. Nah, kita hitung lagi dulu yuk. Berarti ini 1, 2, 3. Oke. Nah, anak-anak boleh langsung tuliskan supaya tidak bingung ya. Nah, 3. Jadi ini 1, 2, berarti tulis 2. Nah, ini ada berapa? Ini 1. Nah, dari sini sampai sini berarti ada 2. Nah, ini sampai sini ada 4. Oke, dari sini sampai sini berarti 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah kita tuliskan satuannya, jumlah satuan panjangnya, kita lebih mudah hitungnya. Nah, Pak Guru anggap mulai dari sini. Berarti kita hitung dari 3 ditambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 4 tambah 4. Berarti sampai sini finish ya, karena sudah satu putaran. Nah, berapakah jawabannya? Ya, betul. Jawabannya itu adalah 16 satuan panjang. Oke ya. Nah, sekarang kita akan mulai untuk yang bangun F ini. Sama, kita kasih titik mulainya dulu, yaitu dari sini ya. Pak Guru akan hitung dulu 1, 2, 3. Berarti 3. Sini sampai sini berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, sini sampai sini berapa? 1, 2. Sini sampai sini adalah 2. Sini 1. Situ 2. Jadi total dapat Guru tuliskan ya semuanya. Nah, kita sini. Yaitu kita mulai. Ini 3 ditambah 4 ditambah 2
ditambah tambah 1 tambah 2. Nah, berapakah jawabannya? Ya, jawabannya adalah 14 satuan panjang. Pak Guru akan coba dulu di soal nomor 1 ini. Kita sama-sama perhatikan ya. Berarti kita kasih titik mulai dulu di sini. Ya. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 1, 2. Kita hitung dulu semua satuannya, semua panjangnya. 1, 2, 3. 3 ya. Kemudian ini 1. Ini 1. Ini 1, 2, 3. Kemudian ini 1, 2. Ya. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Ya. Nah, kita hitung start dari sini ya. Berarti ini adalah 6 ditambah 2 ditambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 2 tambah 6. Nah, hati-hati ya menghitung hasilnya. Oke. Berarti nomor 2 juga sama. Kita akan hitung sisinya berapa banyak ya. Jumlah sisinya yang berada di kelilingnya. Berarti sisi ini tambah sisi ini tambah sisi ini dan tambah sisi ini. Nomor 3 bagaimana? Kalau kita start dari sini, berarti dari sini tambah ini 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 dan tambah ini. Jadi hanya perlu menambahkan semua sisi yang membentuk bangun datar ini. Oke. Nah, nomor 4 Pak Guru coba lagi. Kita start dari sini ya. Berarti sisi yang ini tambah sisi yang ini tambah sisi yang ini tambah sisi ini tambah sisi ini yang ini dengan yang ini sampai finish satu putaran. Jadi caranya hanya menambah dengan cara itu kita mengelilingi bangun datar ini untuk menghitung kelilingnya. Oke, paham ya? Nah, untuk soal halaman 168 itu sama aja caranya. Di sini kita menggunakan 1 cm, sudah diberi keterangan. Tadi kan 1 satuan panjang. Kalau ini, 1 ini kita anggap 1 cm. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, berarti kita sama. Kalau ditanya hitung keliling, berarti kita mengelilingi bangun datar ini. Berarti dari sini tambah sisi ini, tambah sisi ini, tambah sisi ini dan ini. Nah, ini cuma berbeda sedikit dengan tadi. Yang di sini aturannya adalah 1 satuan panjang. Kalau yang ini adalah 1 cm. Nah, ini berarti sisi ini berapa cm? Berarti ada 1, 2. Berarti 2 cm. Nah, kalau di sini sampai sini ada 2 cm juga. Ini 1 cm. Ini 1 cm. Kalau sini berarti 1 cm dan ini sampai sini ada 1, 2, 3. Berarti 3 cm. Nah, supaya memudahkan waktu anak-anak menghitung panjang sisinya, langsung tuliskan ya setiap sisinya. Jadi waktu keliling kita tinggal menambah aja. Berarti sisi yang ini tambah sisi ini tambah sisi ini tambah sisi ini dan yang ini. Oke ya. Nah, untuk soal lainnya sama caranya. Berarti kita hitung keliling bangun datar ini dengan cara menambahkan semua sisi yang bentuk bangun datar ini. Oke, jelas ya semuanya. Nah, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas dan tetap bersemangat. Halo, selamat pagi semuanya. Sampai ketemu kembali dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran tematik tema 8. Tentunya sebelumnya Pak Guru menyapa dulu nih semuanya.
Hai semuanya, apa kabarnya? Tentu sehat selalu ya. Pak Guru mendoakan semuanya tetap sehat selalu dan semoga kita segera berkumpul kembali ke sekolah. Oke, tetap jaga kesehatan ya. Stay at home, stay healthy. Oke. Nah, kita akan masuk ke tema 8, yaitu subtema 1, mengenai aku anggota pramuka. Nah, tentunya Nana bertanya nih, apa sih pramuka itu? Nah, kita akan bahas satu persatu di tema ini. Oke, kita lihat pembelajaran 1. Nah, ini adalah gambar anak yang menggunakan pramuka, baju pramuka, lihat. Wah, keren-keren ya semuanya. Nah, baju pramuka ini akan kalian pakai ketika kalian nanti sudah naik kelas 4. Ya, kita akan menggunakan pakaian pramuka ini dan ada kegiatan pramuka di kelas 4. Nah, apa itu pramuka? Pramuka itu singkatan dari Praja Muda Karana, yang berarti jiwa muda yang berkarya. Jiwa muda ini siapa? Jiwa muda ini adalah anak-anak semuanya yang masih memiliki usia yang masih muda. Nah, untuk kelompok pramuka ini antara usia 7 sampai 10 tahun itu disebut dengan pramuka siaga. Jadi untuk anak SD biasanya kelompoknya adalah pramuka siaga. Kemudian anak pramuka itu harus mandiri, disiplin, dan selalu bergembira. Nah, ini adalah ciri-ciri anak pramuka. Oke, kita lanjut. Lambang gerakan pramuka. Nah, seperti apa sih lambang gerakan pramuka itu? Nah, kita lihat ini adalah contoh, bukan contoh, tapi ini adalah gambar lambang gerakan pramuka. Bentuknya seperti apa? Ayo ditebak. Ya, betul. Gambarnya seperti tunas kelapa. Nah, lambang gerakan pramuka ini berupa tunas kelapa. Kenapa sih menggunakan tunas kelapa untuk menggambarkan lambang dari pramuka? Nah, karena masih ingat nggak di pembelajaran tema 1 tentang kegunaan buah kelapa? Nah, banyak kan kegunaannya? Hampir semua bagian dari buah kelapa, dari kelapa itu bisa kita pakai untuk kegiatan yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, nah, pertama, buah kelapa itu dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal, yang berarti anggota pramuka itu adalah penerus bangsa. Berarti kalau kalian menjadi anggota pramuka, kalian adalah penerus bangsa. Buah kelapa itu tahan lama. Nah, ini berarti anggota pramuka itu sehat, jasmani, dan rohaninya. Nah, kemudian kelapa dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Maksudnya, anggota pramuka ini bisa beradaptasi dalam kondisi apapun. Beradaptasi maksudnya, kalau kamu masuk ke dalam lingkungan manapun, kamu bisa menyesuaikan diri. Kemudian, kelapa tumbuh menjulang tinggi. Jadi, anggota pramuka itu punya cita-cita yang tinggi. Misalkan mau jadi dokter, mau jadi polisi, itu cita-cita yang sangat tinggi. Kemudian, akar kelapa kuat. Pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Berarti dia punya peraturan-peraturan yang harus tetap dijaga, ya. Nah, dasar-dasar pramuka ini akan kita pelajari nanti. Kelapa pohon yang serbaguna. Tentu saja, jelas. Sebelumnya Pak Guru juga sudah bilang, semua bagian dari pohon kelapa ini bisa kita gunakan. Maka pramuka ini berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Oke ya, jelas ya mengapa kita menggunakan tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka. Diingat-ingat ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada tentang tepuk pramuka. Tepuk pramuka adalah salah satu ciri khas dari kegiatan pramuka. Nah, kita lihat. Seperti ini tepukannya. Lihat contoh ya. Nah, seperti itu. Sekali lagi ya, ikuti Pak Guru ya. Oke.
Nah, ini namanya adalah tepuk pramuka. Oke, kita lanjutkan. Menyanyikan lagu pantun pramuka. Di sini ada lagu nih, kita dengarkan ya. Ayo, diikuti ya semuanya ya. 1, 2, 3, dan 4. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek, pasanglah lilin. Pramuka selalu disiplin. Oke, seru ya lagunya. Nah, anak-anak semuanya bisa mengulang lagu ini di rumah dan nyanyi bersama dengan video ini. Oke? Oke. Kita lanjutkan. Anggota pramuka itu harus punya sikap cinta tanah air. Nah, tanah air kita adalah tanah air Indonesia. Karena kita tinggal di Indonesia dan lahir di Indonesia. Untuk itu, yuk kita coba lihat seberapa besar sih cinta kalian terhadap tanah air Indonesia. Dijawab ya. Kalau kalian bisa menjawab semua pertanyaan ini, berarti kalian adalah anak-anak yang sangat cinta terhadap tanah air kita. Nah, pertama, apa nama bahasa nasional kita? Ayo. Ya, betul. Bahasa Indonesia. Apa nama lagu nasional kita? Ya, benar. Indonesia Raya. Apa warna bendera nasional kita? Ya, benar. Merah putih. Apa lambang negara kita? Ya, Garuda Pancasila. Oke, apakah semuanya sudah memahami? Siapa nih yang betul semua? Kalau betul semua, berarti kalian semua adalah anak-anak yang cinta terhadap tanah air. Pak Guru acungkan jempol buat semuanya. Oke. Kita lanjutkan. Di sini, Pak Guru akan mengajarkan cara menghormati bendera yang benar. Seperti ini ya. Kita lihat. Kemudian ada bergerak. Pertama harus sikap berdiri. Nah, yang akan saya bahas seperti ini harus tegak. Ya. Ketika melakukan gerakan seperti ini. Jangan Ketika memberikan hormat, tangan seperti ini salah. Gak boleh ditekuk. Ya. Jadi harus lurus. Seperti ini lurus. Nah, ini yang betul. Posisi tangan yang benar. Yang benar. Langsung kemudian disimpan. Nah, langsung ditaruh ke kalau dilihat dari depan itu lurus. sebelah alis. Nah, kemudian kesalahan yang kedua, coba kebawain lagi kan, penempatan di alisnya. Jadi perlu teman-teman ketahui, ini gerakan dasarnya, coba kan dilipat aja dulu. Nah, nih gerakan utamanya seperti ini nih teman-teman. Nah, yang ini untuk jari tengah itu disimpan di alis bagian luar. Nah, gerakan utamanya seperti ini. Kemudian coba dibuka. Nah begini yang benar. Teman-teman Oke. melatih
Nah, kalau di rumah nanti mau belajar cara menghormati bendera seperti ini yang benar. Oke ya, kita lanjutkan. Pembelajaran 2. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Burung Garuda ini menggambarkan kebesaran dan kekuatan. Nah, ini yang kita sebut dengan Garuda Pancasila atau yang dilambangkan dengan burung Garuda. Dari burung Garuda ini kita bisa melihat kepala burungnya itu menoreh ke sebelah kanan. Lehernya punya perisai. Nah, ini yang kita sebut dengan perisai, yang berupa lambang dari sila Pancasila. Yaitu di sini ada sila ke-1, bintang. Sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab, dilambangkan dengan apa? Masih ingat? Ya, rantai. Ketiga, pohon beringin. Sila keempat, kepala banteng. Dan sila kelima adalah padi dan kapas. Ada bulu di bagian leher, sayap, dan ekor. Nah, ini adalah bulu-bulunya. Melambangkan apa? Melambangkan hari kemerdekaan Indonesia. Kapan hari raya kemerdekaan Indonesia? Yaitu 17 Agustus 1945. Kemudian, burung Garuda ini juga mencengkram pita. Pita ini yang kita sebut semboyan negara kita. Apa itu semboyan negara kita? Yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oke, masih ingat ya, pembelajaran 3. Di sini Pak Guru ada lagu nih, kita dengarkan ya. Yang bisa nyanyi bersama. Kau masih setia kepada penghubung. Oke, sekarang kita nyanyi bersama ya. Da Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, keren semuanya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, bagaimanakah perasaanmu ketika menyanyikan lagu ini? Tentu saja ada perasaan gembira, betul ya? Senang. Apalagi? Bangga, ya betul. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran keempat. Dalam kegiatan pramuka itu selalu ada namanya permainan. Wah, nanti kalau kalian naik kelas 4 nanti ketika ada kegiatan pramuka, kita akan selalu bermain sesuatu ketika kita melaksanakan kegiatan pramuka. Jadi dalam permainan itu selalu ada yang kalah dan selalu ada yang menang, sudah jelas ya. Nah, jika kita kalah maka kita harus berlapang dada. Berlapang dada berarti harus berbesar hati, tidak boleh marah-marah. Kalau sudah kalah berarti kita harus menerima kalau kita kalah dan tidak boleh menyerah. Kemudian kalau kita menang maka kita harus bersikap santun. Bersikap santun berarti tetap tidak boleh sombong, harus rendah hati. Nah, itu namanya orang yang bersikap santun. Dalam pramuka ini juga ada 10 janji pramuka yang kita sebut dasa dharma. Nah, Pak Guru tadi udah bilang, pramuka itu memegang pada dasar-dasar pramuka. Nah, salah satunya itu adalah dasa dharma.
Salah satu janjinya itu adalah menjadi patriot yang sopan dan kesatria. Jadi kita harus menjadi orang yang sopan dan punya jiwa kesatria. Jiwa kesatria itu selalu membela negara, ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran 4. Perhatikan lambang negara kita ini. Ini lambang negara kita apa? Ya, Garuda Pancasila. Dan ada beberapa warna pada gambar ini. Pertama putih. Nah, lihat ini ada gambar putih. Ini melambangkan kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Nah, warna hitam ini melambangkan keabadian. Warna merah itu melambangkan keberanian. Warna hijau itu melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Nah, warna kuning ini melambangkan kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. Kita lanjutkan ke pembelajaran 5. Semboyan negara Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Pak Guru akan bahas satu persatu. Bhinneka artinya adalah berbeda-beda. Tunggal itu artinya adalah satu. Ika artinya adalah juga. Semboyan ini terdapat pada lambang negara Indonesia. Jelas ya tadi di bagian kakinya yang memegang pita. Pita itu bertuliskan semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oke, pembelajaran 6. Dalam pramuka siaga ada pembagian kelompok yang biasanya terdiri atas 6 anggota yang kita sebut namanya adalah barung. Kemudian nama barung biasanya berupa warna, ya. Kemudian setiap barung itu ada pemimpinnya yang kita sebut dengan pemimpin barung. Nama singkatannya adalah pinrung. Kemudian setiap barung itu juga ada tanda barung yang berbentuk segitiga sama sisi. Nah, nanti anak-anak perhatikan buku paket tema 8 halaman 44 ya. Di sana ada baju pramuka beserta pelengkapannya yang harus dilihat. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Sehat selalu ya. God bless you. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya? Tentu sehat semua ya. Jangan lupa selalu berdoa, selalu bersyukur, selalu minta pertolongan kepada Tuhan, dan tentunya harus menjaga kesehatan. Oke, kita mulai ya pembelajaran di tema 8 subtema yang kedua, yaitu tentang aku anak mandiri. Nah, di pembelajaran pertama, kita akan pelajari tentang beberapa tanda atau atribut yang akan dikenakan pada saat pramuka nanti. Nah, tanda atribut ini biasanya akan dijahit bersamaan dengan baju kalian. Biasakan ada tanda kecakapan khusus, yaitu tanda perantikan, kemudian tanda barung. Tanda barung di sini bentuknya adalah segitiga sama sisi, yang mempunyai warna sesuai dengan kelompok barung masing-masing. Kemudian ada lambang pandu yang bentuknya persegi dengan lingkaran. Kalau persegi untuk laki-laki, lingkaran untuk perempuan. Tanda jabatan ini akan kamu dapat ketika kamu sudah menyelesaikan SKU. Nah, bentuknya adalah persegi panjang, serta ada nomor gugus depan sekolah dan juga papan nama kalian. Oke, kita lanjut dulu. Di pembelajaran 1, kita akan belajar tentang apa sih anak mandiri itu? Nah, anak mandiri ini adalah anak yang selalu berusaha sendiri. Berarti dia tidak membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan segala hal. Berarti itu salah satu ciri-ciri dari anak mandiri. Contohnya apa? Kayak menyiapkan peralatan sekolah, mengerjakan PR atau tugas, pakai baju seragam, memakai sepatu, mengenakan ikat pinggang, makan, mandi, dan merapikan kamar. Jika kalian bisa melakukan ini semua sendiri, berarti kalian adalah anak yang mandiri. Ayo, siapa nih yang sudah mandiri? Oke, Pak Guru acungkan jempol untuk semua anak-anak yang sudah berusaha mandiri. Oke, kita lanjutkan di pembelajaran kedua. Apa sih itu bermusyawarah? Nah, bermusyawarah itu artinya kita membicarakan suatu masalah secara bersama-sama.
Nah, bermusyawarah ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng. Di sini ada dua gambar yang menunjukkan kegiatan bermusyawarah. Yang ini yaitu adalah pemilihan ketua kelas. Yang ini misalkan adalah pemilihan ketua RT. Nah, kedua kegiatan ini harus dilakukan secara bermusyawarah supaya bisa menentukan pemimpin yang terbaik. Oke, kita lanjutkan di pembelajaran ketiga. Kita akan mengenal dengan namanya tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus ini gunanya untuk supaya anggota pramuka semakin semangat dan bisa melatih siswa untuk mandiri. Contohnya apa? Di sini ada 10 bidang, yaitu pertama P3K. Berarti kamu punya kemampuan bisa mengobati temanmu yang terluka. Bisa mengatur ruangan, bisa mengamati keadaan lingkungan sekitar kita, bisa memasak, bisa berkemah kayak mendirikan tenda. Penabung berarti kamu bisa menyisihkan uang untuk keperluan berikutnya. Menjahit berarti kamu punya kemampuan misalnya ada bajumu yang koyak, kamu bisa memperbaiki sendiri, bisa menjahit sendiri. Juru kebun berarti bisa menanam tanaman, dan akhirnya tanaman yang kalian tanam itu bisa tumbuh dengan baik. Pengaman kampung berarti kamu bisa menjaga keamanan lingkungan sekitar kita. Dan gerak jalan, misalkan ikut kegiatan jalan sehat dan seterusnya. Oke, di pembelajaran masih di pembelajaran ketiga, tanda kecakapan khusus ini punya 5 bidang. Nah, yang tadi kita pelajari sebelumnya yang ada 10 itu dikelompokkan bisa membentuk bidang agama, bidang patriotisme, seni budaya yang dilambangkan dengan warna merah, kemudian bidang ketangkasan dan kesehatan yang dilambangkan dengan warna putih, bidang keterampilan dan pembangunan itu warna hijau, dan bidang sosial itu adalah warna biru. Oke, di pembelajaran keempat, taat beribadah sesuai dengan salah satu janji pramuka. Masih ingat 10 janji pramuka? Ya, dasar dharma. Nah, ada salah satu lagi yang dibahas di sini, yaitu taat beribadah, yang sesuai dengan bunyinya, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Taat beribadah ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila ke-1 yang dilambangkan dengan bintang. Nah, contoh lainnya apa dari pengamalan Pancasila ini? Nah, yaitu selalu pergi ke gereja setiap hari Minggu. Sebelum dan sesudah makan, selalu ingat berdoa. Rajin merawat tanaman dan hewan. Oke, kemudian di pembelajaran kelima, kita akan belajar arti kerjasama. Kerjasama tuh kayak gimana sih? Kerjasama berarti kamu bisa bersama dengan orang lain untuk memecahkan suatu hal. Nah, di dalam kerjasama ini, kita akan dilatih punya sikap bisa bekerjasama dengan orang lain, bisa menghargai orang lain, dan juga bisa menolong orang. Sikap mau bekerjasama dan saling menolong itu sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila ke-3, yang dilambangkan dengan pohon beringin. Sedangkan bermusyawarah yang nanti Pak Guru bahas, yaitu sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila ke-4. Dan sikap saling menghargai pendapat orang lain, itu sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila ke-2, yang dilambangkan dengan rantai. Nah, di pembelajaran ke-6, kita juga mengenal adanya pembagian tugas. Di dalam kelompok, namanya kelompok, berarti harus kerja bersama-sama, bukan kerja sendiri. Nah, saat bekerja sama ini, tentunya harus ada pembagian tugas. Supaya pekerjaan menjadi apa? Ya, menjadi ringan, cepat selesai. Tentunya pembagian tugas ini harus adil dan merata. Merata berarti semua mendapatkan bagian. Kalau adil berarti sesuai dengan kemampuan setiap anggotanya. Nah, membagi tugas secara adil itu adalah sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila ke-5, yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Dalam pramuka juga ada syarat kecakapan umum yang harus dipenuhi anggota pramuka.
Syarat ini tercantum dalam sebuah buku yang disebut buku SKU, yaitu buku Syarat Kecakapan Umum. Nah, nanti anak-anak ketika sudah naik ke kelas 4, anak-anak ketika mulai belajar pramuka, anak-anak wajib mempunyai buku SKU ini. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di subtema berikutnya. Terima kasih.